Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa lagi di Ephrata Devotion hari ini. Bapak Ibu, akhir-akhir ini bagaimana Tuhan berbicara kepada Anda? Apa suara Tuhan yang Anda dengar hari ini? Atau apa yang Tuhan bicarakan di hati Anda saat ini? Bapak Ibu, jika kita mendengar sesuatu, masih perlu sebuah proses untuk membedakan suara yang kita pikir suara Tuhan itu. Apakah benar-benar suara Tuhan atau tidak? Karena jika kita menganggapnya suara Tuhan tapi ternyata bukan, itu kemungkinan besar merugikan, menghancurkan kita daripada memberkati kita. Kalau begitu bagaimana kita dapat membedakan mana suara Tuhan atau bukan? Bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan dengan baik? Ada beberapa poin yang harus kita cek. Yang pertama, apakah suara tersebut alkitabiah atau tidak? Kita harus cek poin ini. Jika Tuhanlah yang benar-benar berbicara kepada kita secara pribadi, suaranya pasti sesuai dengan firman-Nya juga. Sesuai dengan isi Alkitab. Karena penulis Alkitab dan yang berbicara kepada kita secara pribadi adalah Roh Allah sendiri. Sebaliknya, apapun yang kita dengar jika itu bertentangan dengan Alkitab, itu berarti bukanlah suara yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, Alkitab. Ibrani pasal 4 ayat 12 jelas berkata bahwa firman Allah sanggup menusuk dengan amat sangat dalam hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Tuhan yang tajam seperti padang bermata dua sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran di dalam diri kita. Jadi dengan firman Allah lah kita dapat membedakan apakah pikiran itu perkataan Roh Kudus atau pikiran kita sendiri atau pikiran iblis. Jadi jika saat ini belakangan ini suatu suara terdengar terus di hati Anda, pertama-tama bertanyalah apakah suara itu alkitabiah atau tidak. Yang kedua, kita mengecek kesatuan secara rohani dalam hal tersebut. Bapak Ibu, kehendak Tuhan dapat kita sadari atau pahami dengan jelas dalam proses mencari kesatuan rohani. Karena setiap kita yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus memiliki satu roh, yaitu Roh Kudus. Jadi jika suatu pekerjaan atau suatu keputusan benar-benar kehendak Tuhan, Roh Kudus akan memberi kita hati yang sama. Melalui pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, melalui keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan, kita akan dipersatukan. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui apakah keputusan ini benar-benar sesuai dengan suara Tuhan atau tidak, lihatlah apakah kesatuan suami istri itu diperkuatkan atau tidak. Apakah semua keluarga sehati? Tidak dalam hal itu. Apakah keputusan ini mempersatukan gereja kita atau tidak? Karena jelas sekali karya Roh Kudus adalah mempersatukan, sedangkan pekerjaan iblis memisahkan, menduakan. Bapak Ibu, memang masih ada yang perlu kita pertimbangkan untuk membedakan suara Tuhan. Tapi paling tidak, ingatlah dua hal ini. Apakah alkitabiah atau tidak? Apakah mempersatukan atau memisahkan? Tuhan Yesus selalu berbicara kepada kita agar kita dapat mengetahui apa kehendaknya. Saya berharap kita semua senantiasa dapat mendengar suara Tuhan dengan baik, sehingga sukacita surga selalu kita alami dalam sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu berbicara kepada kami. Hari ini pun kami mendengar suara-Mu. Tetapi Tuhan, di dalam diri kami ada banyak suara. Tolong kami ya Bapa, agar kami selalu membedakan dengan baik apakah ini benar-benar suara Tuhan. Dan ketika kami memahami ini benar kehendak Tuhan, mampukan kami untuk menaatinya, mampukan kami untuk mempraktekannya di dalam sehari-hari kami, sehingga kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu.